Asa, kembali lagi di program Ngobras, Ngobrol bareng Asa. Hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan terkenal, tampan pula. Lumayan. Boleh dikenalkan dulu? Ya, halo teman-teman penonton Asa Indonesia. Kenalin, gue Melki Sadek Huang, Ketua BEM UI 2023. Datang Bang di Ngobrol bareng Asa. Okay. Nah, kemarin tuh gue habis lihat di Twitter rame banget nih Bang soal masalah UKT UI katanya tinggi banget sampai 17,5 juta. Yeah. Nah, itu tuh kenapa sih emang normalnya berapa UKT di UI itu? Sebenarnya ini bukan normal atau nggak normal, tapi ada perubahan kebijakan di UI yang satu nggak transparan dan dua bagi kita nggak berpihak lah sama mahasiswa gitu. Jadi kalau mengacu pada sistem yang lama gitu, untuk mahasiswa rumpun sosial humaniora ya, soshum gitu, dia itu 0 sampai 5 juta gitu. BOP berkeadilan namanya, sistem berkeadilannya. Kalau dia masuk lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dia dapat kelas reguler di UI. Yang mana biaya pendidikannya itu 0 sampai 5 juta nih untuk anak-anak rumpun soshum nih. Tapi kalau dia rumpun ilmu kesehatan atau saintek gitu misalnya, kalau dia masuk lewat SNM atau SBM, dia masuk kelas reguler, dulu tuh 0 sampai 7,5 juta gitu. Nah itu kalau di kebijakan yang lama tuh. Tapi di tahun 2023 ini tiba-tiba muncul nih SK Rektor yang baru nih di UI gitu, yang mengatakan bahwa untuk mahasiswa baru UI angkatan 2023 yang adalah kelas nasional gitu ya, jalur nasional gitu, entah itu dia SNBP atau SNBT gitu, untuk rumpun soshum di 0 sampai 17,5 juta. Wah, mahal banget. Mahal banget ya. Itu baru soshum nih. Kalau rumpun ilmu kesehatan sama saintek tuh 0 sampai 20 juta. Jadi rentangnya lebih jauh lagi ya. Itu pergi kuliah atau pergi umroh, Bang? Aduh. Pergi umroh. Bisa nyicil aja itu. Tipis-tipis. Bonus onta. Siap. Oke. Gitu, jadi perubahan kebijakannya cukup masif ya, dan juga rentangnya jadi luas banget gitu. Yang dulunya 0 sampai 5 juta buat soshum, sekarang jadi 0 sampai 17,5 juta. Yang dulunya buat saintek 0 sampai 7,5 juta, sekarang 0 sampai 20 juta. Jadi rentangnya diubah dengan sangat jauh gitu. Jauh banget ya. Apalagi yang trending udah langsung dapat 17,5 juta. Benar, paling tinggi ya. di kelasnya. Wah, gila banget. Terus kalau Bang Melki kan nih dari perwakilan BEM nih. Dari BEM ini udah ada usaha belum atau advokasi untuk para mahasiswa baru yang kena harga UKT-nya langsung tinggi banget? Upaya-upaya dari BEM itu sebenarnya udah berlangsung bahkan sebelum SK itu keluar. Jadi sebelum SK Rektor di tahun 2023 ini keluar, kita bahkan udah menekan terus nih pihak pimpinan kampus nih, kapan nih keluar SK terbaru, angka terbarunya berapa gitu. Terus apa yang berubah nih dari sistem lama dan yang baru gitu. Dan itu terus-menerus ditutup-tutupin sama pihak kampus dengan tidak transparan gitu. Jadi karena nggak transparan dan kita nggak bisa ngakses nih draft SK-nya gitu. Padahal kan nggak mungkin nih ada SK tapi nggak ada draftnya. Nggak mungkin ada SK tapi tidak ada tim pembentukannya gitu kan. Dan itu kemudian yang membuat kita bingung, ini nggak transparan itu, dan benar-benar baru keluar SK ketika menjelang mahasiswa baru itu masuk. Jadi setelah dari awal kita menolak ada perubahan sistem gitu, setelah ada perubahan sistem kita masih menolak, ketika ada mahasiswa baru masuk, jadi fokus kita adalah menangani kasus per kasus. Kalau ada aduan nih dari mahasiswa baru yang kemudian keberatan dengan penetapannya gitu ya, 0 sampai 17,5 buat soshum dan 0 sampai 20 buat kesehatan dan saintek, kita tangani kasus per kasus. Dari total 2.000-an mahasiswa baru UI angkatan 2023 di jalur SNBP, totalnya sudah ada 700 sampai 800 aduan. Gila, gitu. Dan ini yang kemudian kita tangani. Baru dari SNBP. Baru dari SNBP gitu, baru satu jalur gitu. Menurut lo nih Bang, gimana, apa sih alasan dari universitas buat ngambil uang dari mahasiswa sebanyak itu gitu? Apa mungkin karena uang dari universitasnya kurang atau bagaimana gitu? Atau mungkin pemborosan, pemborosan bisa jadi gitu. Ada gedung baru nggak? Oh iya, benar bisa Ada jadi. gedung baru. Bisa jadi gitu, ada pembangunan gitu. Iya. Ya. Bisa jadi. Atau Rubicon baru? Aduh. Enggak, kan Nyerang-nyerang nanya. kasus yang lain. Iya, nanya. Kayaknya Bisa UI jadi. kebanyakan Mario Dandi gitu. Aduh. Siap. Jadi Enggak dong. kalau ditanya alasannya apa ya kampus sampai kemudian banyak ngemis-ngemis duitnya mahasiswa gitu, alasannya dua. Satu, kurang kreatif dalam mencari sistem keuangan, dua, kurang cerdas dalam mengelola keuangan. Itu kalau menurut saya gitu, menurut gue ya gitu. Jadi gini, kalau kampus itu adalah PTN, perguruan tinggi negeri, atau kampus itu ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH nih, kayak UI gitu. Nah,
kampus-kampus ini kan kampus-kampus yang dinaungi oleh negara gitu. Nah, kalau di PTNBH dia punya kekhususan lagi gitu. Menurut undang-undang dan juga peraturan lainnya, kampus-kampus yang menyandang gelar PTNBH ini punya kebolehan untuk bisa kemudian mencari sumber pendanaan lain di luar pendanaan yang dari biaya pendidikan mahasiswa. Entah dia kemudian mau partnership, mau nyari sponsor atau kerjasama dengan pihak-pihak manapun, dia diperbolehkan. Karena menurut undang-undang dia boleh nih nyari sponsor lain. Makanya kalau kita ke UI ada Yoshinoya, ada Max Cafe dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara kampus untuk kemudian mencari sumber pendanaan lain di luar biaya pendidikan mahasiswa gitu. Makanya kalau ditanya kenapa sampai kemudian harus naikin biaya pendidikan, ya menurut gue kurang kreatif aja dalam mencari keuangan gitu. Bubarin aja kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI kalau memang mereka tidak mampu mengelola keuangan dengan baik gitu. Capek-capek aku belajar ternyata aku peras duit mahasiswa. Kalau yang zaman dulu yang pernah gue lihat tuh di Twitter ada survei-survei dari tim universitas buat langsung ke melihat kondisi keuangan mahasiswa ya secara langsung. Nah, kalau menurut Bang Melki sendiri tuh masih relevan nggak sih buat sekarang? Walaupun kita sebagai pengkritik nggak harus sih buat cari solusi. Sebenarnya survei lapangan ini kan upaya dari teman-teman BEM UI dan BEM Fakultas UI. Harapannya adalah kalau kita udah survei lapangan langsung atau kita udah turut langsung nih ngelihat prosesnya dari awal sampai akhir, ya kita bisa memperjuangkan aduan-aduan tadi gitu. Jadi misalnya ada orang yang mengadukan, dia udah ngumpulin berkas, dia udah ngasih tahu kondisi kemampuan keluarganya kayak gimana gitu. Tapi kalau kemudian masih dapat paling tinggi, ya survei-survei lapangan ini kan salah satu upaya kita. Jadi sebenarnya kalau ditanya masih relevan atau enggak, ya masih relevan gitu. Karena semua cara kita memperjuangkan kebutuhan itu harus kita lakukan gitu. Entah kita orasi keras-keras, atau kita audiensi dengan banyak, atau kita survei lapangan, atau kita buka posko pengaduan, semuanya penting lah gitu menurut gue. Gitu. Jadi gini Bang, menurut gue akhir-akhir ini tuh UI agak problematik ya dilihat dari masalahnya gitu soal UKT. Terus segitu baru dari SNBP ya. Iya. Nah menurut Abang nih UI itu termasuk kampus merakyat apa enggak? Pertanyaannya berat itu. Kalau dibilang kampus rakyat, ya iya, karena banyak rakyat-rakyat kecil ataupun orang-orang yang secara kemampuan itu tidak menengah ataupun ke atas itu menggantungkan harapannya biar kuliah di UI, biar punya masa depan yang bagus itu banyak juga gitu. Banyak juga kok orang-orang yang kemudian menggantungkan harapannya seperti itu. Jadi kalau dibilang kampus rakyat ya iya, kalau dibilang kampus rakyat juga enggak gitu. Kenapa? Karena harusnya kampus rakyat ya betul-betul bisa paham apa sih kesusahan rakyat sekarang, misalnya kesulitan ekonomi, kemampuannya, finansial, dan lain sebagainya. Dan itu tidak berusaha diwujudkan dengan baiklah pemenuhan kebutuhannya oleh kampus gitu. Dan juga sebenarnya kalau dibilang UI agak problematik, jawabannya bukan agak problematik, tapi sangat problematik gitu ya. Karena permasalahannya bukan cuma soal biaya pendidikan gitu. Kita udah mengawal banyak kasus juga nih di UI. Teman-teman mungkin akrab juga dengan kasus tenggelamnya Aksena ya beberapa tahun yang lalu gitu. Ya? Di danau di UI. Itu tahun 2015, itu 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu ada mahasiswa Fakultas MIPA UI tenggelam di Danau Kenanga UI, yang artinya itu di wilayah UI gitu, tapi tidak ditangani dengan baik oleh kampus, dengan kampus itu tidak aktif mencari keadilan lah gitu. Bahkan sampai sekarang kampus tuh nggak ngasih solusi-solusi ataupun rekomendasi ataupun kemudian mendorong kepolisian, itu nggak ada sama sekali upaya dari kampus. Nggak ada niat baik lah ya. Nggak ada niat baik. Baru soal kasus Aksena nih, belum juga soal kekerasan seksual di kampus yang sampai sekarang penanganan dan lain sebagainya juga masih sulit lah untuk mencari keadilan bagi korban gitu. Masih soal biaya pendidikan juga dan lain sebagainya. Banyak banget sih sebenarnya permasalahan di UI yang sebenarnya butuh itikat baik para pimpinan kampus untuk segera diselesaikan. Rektornya bermasalah nggak? Banget, kalau rektor ya. Bukan bermasalah banget. Teman-teman bisa cek publikasi BEM UI, total kekayaannya rektor UI, dan itu tidak sebanding dengan banyaknya kesusahan yang mahasiswa UI rasakan. Gua rasa sih kalau setengah dari kekayaannya itu dipakai buat beasiswa mahasiswa baru yang susah, kayaknya bisa gitu. Lebih gitu. makmur ya mahasiswanya. Gitu. Tapi kan dia tidak berpikiran seperti itu. Integritasnya aduh kurang. Oke, kalau misalnya kita lihat UI nih, harga pendidikan biayanya begitu mahal gitu ya. Ada teman-teman dari Papua juga yang datang buat belajar di UI, pasti ada dong. Pasti ada dong. Di sana pendidikan tertinggal, kemudian datang ke Bandung datang ke Jakarta, datang ke Depok dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tapi kita tahu anak-anak dari sana itu datang ke sini merantau, terus belum biaya kos, biaya apa dan segala macam, dengan biaya dinaikkan itu kan memberatkan dari sisi teman-teman mahasiswa di sana gitu. Dan perbandingan pendidikan di sana juga kan kita tertinggal. Makanya saya pernah bilang ke teman-teman di sini yang saya bilang saya pernah bilang yang pendidikan di Indonesia itu tidak merata, dan menurut saya sebagai orang Papua, saya bilang kalau orang Papua itu tertinggal bukan karena
pendidikan di sana rendah, tapi tidak relate. Menurut saya. Iya. Kayak misal mungkin waktu kita kecil pernah mungkin dapat soal kayak Budi pergi ke pasar membeli mangga 5, di perjalanan pulang dihadang preman, sisa berapa? Soalnya terbarukan banget. Soalnya selalu gitu. Dan itu tidak relate buat kita orang Papua. Kenapa tuh? Tidak relate-nya ya pertanyaan pertama, sejak kapan ada orang Papua namanya Budi. Betul. Iya, tidak pernah ada kan? Dan kalaupun pergi ke pasar membeli mangga, kenapa nggak diganti? Jadi misal diganti jadi Pinang. Jadi lebih relate. Bener. Nama Budi diganti jadi Yansen. Iya, lebih relate ke kita. Dan mungkin bu gurunya baru ngomong kayak soalnya diganti jadi Budi pergi Yansen pergi ke pasar, itu sudah pasti tahu tuh jawabannya tuh. Misal soalnya jadi Yansen pergi ke pasar membeli mangga 5, di perjalanan pulang dihadang preman, sisa berapakah mangga mangga Yansen? Jawabannya sudah tahu semua. Pasti jawabannya tetap 5. Cuman tambah 2 gigi preman, satu pukul. Enggak lah. Kalau yang dari gue baca nih Bang, kan nanti tanggal 20 Juni bakalan ada hasil yang sidang validasi untuk perbandingan UKT, untuk banding UKT. Nah, harapan dari Bang Melki buat UI gimana nih buat kasus ini? Jadi sebenarnya tanggal 20 Juni itu adalah batas terakhir dari pihak-pihak yang kemudian menetapkan biaya pendidikan tadi, entah itu Pokja di universitas ataupun di fakultas, untuk kemudian mengupload biaya pendidikannya berapa nih untuk tiap mahasiswa itu tanggal 20 Juni nanti. Dan itu adalah adalah salah satu titik terakhir dari advokasi kita gitu. Jadi harapannya besar gitu. Jadi kan sudah ada audiensi dengan berbagai stakeholder yang ada di kampus gitu. Sudah ada juga penekanan beberapa kali, dan kita sudah sampaikan tuntutan kita itu apa gitu. Jadi harapannya besar gitu. Dan ini betul-betul kalau dibilang ya ini wajar dong kan, kita ada human error dan lain sebagainya ya. Kita kalau kelewatan dan lain sebagainya, ya menurut saya nggak wajar gitu. Itu kewajiban kampus untuk bisa memastikan tiap mahasiswanya mendapatkan sesuai kemampuan. Harusnya udah nggak ada alasan lagi human error, udah nggak ada alasan lagi wah ini kelewatan. Kita akan usahakan banyak telah dan upaya lah untuk kemudian tetap menyuarakan kebutuhannya teman-teman mahasiswa baru ini gitu. Terbaik. Mohon doanya juga teman-teman. Selain UKT ada lagi nih yang viral tentang ex-KBM UI yang nyalek nih. Gimana sih menurut opini Bang Melki nih? Gimana sih, kenapa banyak yang ngehujat ex-KBM UI maju nyalek? Kalau ditanya kenapa banyak yang hujat, gue juga nggak tahu gitu. Kenapa banyak yang hujat gitu. Gini, ada banyak orang yang baru nyalek. Salah satunya Aldi Taher. Oh iya. Salah satunya juga Manik gitu, Ketua BEM UI 2019. Ada juga Pasya Ungu dan kawan-kawannya gitu di PAN, ya, banyak lah gitu. Yang joget-joget Bang? Yang joget-joget gitu, yang pan gitu. Nah, maksudnya gini gitu. Ya, namanya kan PAN, Hepan. Yang lucu kan begini gitu, semua dari mereka itu dihujat dengan masing-masing komentar terhadap mereka gitu. Kalau untuk caleg-caleg yang dari background artis atau influencer, seringkali dihujat, mereka ini nggak akan paham substansi gitu. Kalau orang-orang yang nyalek tapi backgroundnya ada aktivis mahasiswa ataupun orang-orang yang kritis, pasti akan dihujat, ini juga udah sendiri dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut gua sih segala hujatan itu valid ya. Karena gini, negara demokrasi, lo mau dihujat. Dari lo jadi caleg aja lo udah dites gitu. Lo mampu nggak mendengar kritik dan suara masyarakat gitu. Kalau lo dari caleg aja udah nggak bisa dan lo kemudian marah-marah dan kemudian lo nggak bisa memberikan respon yang baik, menurut gua caleg kayak gitu nggak usah dipilih. Karena sejari dia jadi calon aja dia sudah membuktikan dia anti kritik gitu. Jadi sebenarnya semua kritik valid. Menurut gua kalau Manik kemudian menerima banyak sekali kritik, saran, masukan ataupun bahkan hujatan gitu ya, itu harus memang kita berikan pada dia bahkan dari sebelum pencalonan gitu. Jadi memang wajar-wajar aja sih untuk dia dikritik. Apapun kritiknya, entah itu kemudian memuji tapi memberikan saran atau menghujat habis-habisan, itu terserah. Cuman gini gitu. Kalau ditanya apa pendapat gue akan bilang bahwa gue berpendapat sama untuk semua calon legislatif. Kita tuh nggak butuh calon legislatif yang joget-joget di TikTok doang. Kita nggak butuh calon legislatif yang pura-pura muda, pakai jaket Dilan gitu, pakai motor gede dan lain sebagainya. Kita nggak butuh. Gitu. Aku tidak tahu. Nah, kita butuh calon legislatif yang betul-betul bisa memadukan sensasi di masyarakat itu dengan esensi gitu. Jadi misalnya lu boleh kok joget-joget di TikTok, lu boleh nyanyi-nyanyi, lu boleh bikin lagu, lu boleh gitaran kayak Aldi Taher, silahkan, tapi selipkan gagasan lu di tiap gimmick yang lu buat gitu. Jadi jangan sekedar gimmick, misalnya lu nyanyi tapi di sela-sela nyanyian lu
Ada nggak suara-suara lu soal isu-isu perempuan gitu misalnya? Ada nggak suara-suara lu soal isu-isu kekerasan seksual? Ada nggak suara-suara lu soal perlindungan TKI atau perlindungan pekerja rumah tangga? Ada nggak? Jadi jangan sampai kita tuh terjebak di dalam gimmick-gimmick, intrik-intrik politik yang nggak penting. Jadi untuk semua calon legislatif pendapat gue sama, kita harus kulitin habis-habisan. Ada nggak nih narasi atau gagasan? Kalau nggak ada ya nggak usah dipilih. Gitu. Dan bisa jadi juga kalau kemarin Bang Manik sempat ngedemo segala macam, mimpin demo, ngekritik pemerintah habis-habisan. Bisa jadi ini adalah salah satu bentuk upaya dia, bukan hanya ngekritik tapi masuk ke dalam untuk merubah. Bisa jadi. Bisa jadi kan, karena kan kita tidak tahu. Bisa jadi, tapi itu harus dibuktikan kan. Gitu. Ini harus dibuktikan. Mungkin tugas kita mengawal. Kita harus mengawal siapapun gitu. Betul. Mengawal siapapun. Dan maksudnya kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu Kedepannya kayak gimana. Ya, dan latar belakang dia maju juga. Kenapa kita tidak tahu? Bisa jadi dengan satu suara yang dari awal dia memperjuangkan masyarakat Indonesia, akhirnya dia maju juga dengan tujuan yang sama. Bisa jadi, walaupun kita tidak tahu kenyataannya seperti apa. Betul. Kalau dari Bang Melki sendiri kan sebagai ketua BEM UI nih, itu juga termotivasi nggak sih buat maju menjadi anggota legislatif nih 2024 atau 2029? Yang jelas gue nggak mungkin nyalek di 2024 karena nggak daftar dan masa akhir jabatan tuh bahkan di tahun 2024. Jadi selang sebulan doang, nggak mungkin gue kampanye sebulan kan gitu. Gue kalah sama Aldi Taher ntar gitu. Cuman kalau ditanya termotivasi atau enggak, menurut gue ada yang lebih penting jadi sekedar nyalek atau nyalon atau berpolitik praktis dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah lu bisa ngelanjutin gagasan-gagasan yang udah lu buat dari lu jadi ketua BEM ini sampai lu kelar gitu. Jadi misalnya sekarang lu ngomongin soal perlindungan pekerja rumah tangga, lu kelar jadi ketua BEM UI masih ngomongin hal yang sama nggak? Bisa kayak Bang Manik, dia dulu ngomongin soal bagaimana produksi tembakau itu harus betul-betul diperhatikan agar tidak menyasar anak kecil dan lain sebagainya gitu. Masih nggak dia menyuarakan itu kelar jadi ketua BEM? Menurut gue itu yang lebih penting sih dari sekedar nyalon jadi anggota legislatif atau jadi kepimpinan daerah. Jadi gagasan lu itu harus tetap lu lanjutkan apapun profesi lu ntar gitu. Dan konsistensi itu ya betul, yang harus dibawa. Iya, benar. Jadi nggak pudar lah dengan kita berada di mana akhirnya pudar dan segala macam. Justru gagasan itu yang kita terus perjuangkan. Betul. Tidak. Benar. Akhirnya saya berguna bicara juga. Keren. Oke, kayak sekian. Bagian berguna akhir. Udah. Beres dong. Ada obrolan dari obrolan bareng Asa. Terima kasih buat Bang Melki udah having time with us. Terus sekian. Bye. Bye guys.